Hai, kembali lagi bersama Mimin Nuba di channel Ucap Movie. Kali ini Mimin Nuba akan merekam film yang sudah kalian nantikan kelanjutannya, yaitu Spirit Sword Safari Part ke-17. Bagi kalian yang menanyakan kenapa film ini lama banget uploadnya, Mimin kasih tahu lagi ya, karena film ini sudah mentok episode terbarunya bosku. Jadi harus menunggu episodenya rilis lagi, dan Mimin rekapnya tiap 5-7 video. Oke, bagi kalian yang lupa alur ceritanya, kalian bisa tonton part sebelumnya ya. Linknya ada di pop up di atas. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out.吾既然如此，那我就奉陪。破天！只是因为我是杀人剑吗？ Melanjutkan pada pas sebelumnya, setelah konferensi pedang surgawi, divisi urusan internal berkumpul. Di sana, mereka sedang membicarakan kemenangan Cuyun dalam konferensi sebelumnya, yang mana Cuyun mendapatkan material spiritual untuk menyempurnakan pil tingkat 9, yang bisa membantunya menerobos ranah roh surgawi. Serta Cuyun juga memenangkan 2 taruhan sebelumnya. Dan jika dibiarkan, mereka berpendapat Cuyun akan menyusahkan mereka di kemudian harinya. Namun, seperti biasa dengan kelicikan Master Qi Xiao, dia berkata untuk tidak usah khawatir, karena dia diam-diam akan merencanakan strategi lain demi menghancurkan Cuyun. Sedangkan di tempat yang berbeda, Master Divisi Perekrutan Cuyun dan Xia Qingcheng sedang berkumpul. Di sana, mereka sedang merayakan keberhasilan Cuyun yang memenangkan konferensi pedang surgawi. Tapi, Master Changqing dengan bijak mengingatkan bahwa Cuyun harus tetap berhati-hati, karena banyak juga musuh yang akan timbul dari keberhasilan Cuyun ini. Dan setelah berbincang-bincang, para master pedang pun pergi. 洛云以茶代酒，敬这么久，我们也该走了。哎，别送了，我们自己走啊！ Dan di saat Xia Qingcheng hendak pamit pulang, di sini Cuyun meminta bantuannya untuk membantunya menyebarkan suatu perintah, yaitu untuk memerintahkan semua deaken dan tetua pavilion luar. Dalam 7 hari mereka harus mengumpulkan semua murid-murid pavilion luar dan menyerahkan hak kekuatannya. Dan setelah sedikit mengobrol, Xia Qingcheng pun pergi. Kemudian si berganti di istana Jiuhan. Ini adalah tempat sekte S yang menculik istrinya Cuyun, yaitu Sui Luxiang. Karena di part awal-awal Luxiang ini dibawa pergi karena dia terlahir dengan 9 nadi embun es yang kekuatannya sangat mengerikan. Dan dulu Xiaolin atau tetua yang membawa Luxiang ini berkata akan membantu Luxiang untuk mengendalikan kekuatan nadi 9 embun ini. Namun seperti yang telah kita ketahui, ternyata niat sekte istana es ini walaupun mereka membantu Luxiang berkultivasi, tapi di sini Luxiang dijadikan boneka sebagai bahan latihan untuk meningkatkan kekuatan orang-orang di sana, terutama sebagai alat kultivasi master istana yang sedang berada di pengasingan. Karena energi yang keluar dari tubuh Luxiang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dan di sisi lain terlihat tetua Xiaolin yang dulu membawa Luxiang pergi. Dia sedang pergi ke tempat adiknya berada. Dia terlihat sedih karena tetua Yusha mengingkari perkataannya dan masih menjadikan adiknya sebagai alat kultivasi master istana. Jadi alasan kenapa tetua Xiaolin dulu membawa Liu Xiang karena tetua Yusha dulu berjanji akan melepaskan adiknya jika dia menemukan penggantinya
yang mana adiknya ini memiliki suatu kekuatan bawaan yang mirip dengan Liu Xiang, namun tidak sekuat Liu Xiang. Dan setelah itu tetua Shaolin pun menemui tetua kedua untuk meminta bantuannya agar membantu membebaskan adiknya. Sedikit informasi, tetua kedua yang bernama Yulong ini adalah peramal istana Jiuhan. Dan saat sedang bersujud mohon bantuan, tetua kedua ini melihat boneka yang jatuh dari bajunya tetua Shaolin, yang mana boneka itu adalah milik Liu Xiang. Dan dia kemudian meramal sesuatu dari boneka tersebut. Setelah melihat ramalan dari boneka itu, dia berkata akan membantu Shaolin, dan di sini kita belum diberitahu apa isi dari ramalan tersebut. Lalu scene berganti di tempat Liu Xiang. Di sana ada seorang perempuan yang datang untuk menggunakan Liu Xiang sebagai boneka untuk berlatih. Perempuan itu adalah Sain dari istana es ini, dan dia terlihat sedang menguji kekuatannya dengan menjadikan Liu Xiang sebagai samsak bertarung. Di saat pertarungan itu, ada tetua Yusa yang sangat kagum dengan Liu Xiang. Karena walaupun Liu Xiang hanya di ranah roh surgawi tingkat 3 dan hanya memiliki teknik Ace Heart Unveiling tingkat 2, dia mampu menahan beberapa jurus dari Sain yang sudah berada di ranah Yin dan Yang. Dan dengan mereka berdua bertarung, Liu Xiang akan meningkatkan ranahnya, dan Sain akan memperkuat kendali teknik miliknya. Dan tetua Yusha berkata hal itu sangat bagus dan ia tidak khawatir dengan kompetensi 6 sekte utama yang akan diadakan sebentar lagi. Kemudian tetua Yusha menanyakan di mana Hansu berada. Shaolin berkata kalau Hansu disuruh tetua Yulong pergi ke Laut Starfall untuk memilih batu bintang yang digunakan untuk menyusun arai besar ramalan bintang. Lalu datang kabar yang memberitahu bahwa Hansu bertemu dengan Base Paus di Laut Starfall yang berada di ranah Nirvana. Dan karena itu tetua Yusha bergegas pergi membantu Hansu. Setelah tetua Yusha pergi, tetua Yulong pun menjalankan rencananya untuk membebaskan adiknya Shaolin. Dia membuat boneka Cuyun menjadi hidup dan berpenampilan mirip Cuyun. Kembali keadaan Liu Xiang. Di sini Liu Xiang menghancurkan arai yang telah dibuat oleh Sain, yang membuat Sain itu tidak bisa sadarkan diri dan terjebak di alam bawah sadarnya. Kemudian racun yang berasal dari boneka tadi datang menghampiri Liu Xiang. Namun Liu Xiang ini tidak bisa mengenali dan mengingat Cuyun. Di saat itu, roh mirip Cuyun ini mencoba menyelamatkan Liu Xiang dan menyerang senjata pelindung sekte Istana Es. Namun dia tidak bisa menghadapinya. Lalu Li Xiang pun tiba-tiba menangis. Hatinya seperti merasakan sakit yang sangat sedih. Tetapi dia tetap tidak bisa mengetahui siapa itu Cuyun. Kemudian Shaolin melemparkan batu ke formasi Liu Xiang. Batu itu dapat meningkatkan emosional orang yang ada di dalam formasi. Saat batu itu dilempar, Liu Xiang bisa mengingat memorinya bersama Cuyun. Dan dia akhirnya mengingat Cuyun kembali. Yin 哥哥，希望下一次能换我来保护你。Yin 哥哥， Dia pun menjadi sangat emosional yang akhirnya berusaha melawan senjata pelindung sekte Istana Es.
Namun, karena senjata itu sangat kuat, singkat cerita Liu Xiang terjatuh dan Roh Chun itu kembali menjadi boneka. Dan karena serangan barusan tadi membuat segel yang menahan adiknya Xiaolin terbuka, dan Xiaolin lalu menyembuhkan adiknya di sebuah pusaka. Kemudian, Sain telah tersadar kembali, dan juga datang tetua Yusha dan Hansu yang telah menyadari bahwa segel Liu Xiang bermasalah. Tetua Yusha lalu menanyakan apa yang terjadi, dan Xiaolin lalu menjelaskan kalau ulat surgawi pengendali pikiran Liu Xiang menjadi lepas kendali, yang menyebabkan ledakan mendadak Nani 9 Embun Es, dan juga memicu serangan dari tubuh inkarnasi Master Istana yang ada di senjata pelindung sekte itu, dan mengatakan bahwa Yuli adiknya tetua Xiaolin hancur karena serangan tersebut. Tetua Yusha lalu menemukan boneka Cuyun yang dia rasa menjadi pemicu ingatan Liu Xiang, dan menanyakan kenapa masih ada boneka ini di sini, karena sebelumnya sudah disuruh untuk membuang boneka tersebut. Lalu tetua Yulong datang dan mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Xiaolin untuk menyimpan boneka itu, karena menurut ramalannya boneka itu bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang akan datang di istana Jiuhan ini. Setelah itu, scene berganti kembali ke Cuyun. Cuyun sedang berkultivasi di dalam batu reinkarnasi, dan di sana Cuyun berhasil memurnikan pil tingkat 9 yang sudah ia murnikan selama setengah bulan. Kemudian setelah berkultivasi, Cuyun pergi ke sebuah perpustakaan. Dan menemukan buku kuno yang dia duga berkaitan dengan pedang kegelapan. Dan tiba-tiba Cuyun memasuki sebuah ilusi kehendak dari buku tersebut. Di dalam ilusi itu, Cuyun jadi sebuah jurus oleh kehendak dari buku itu. Dan di luar kediaman Cuyun, ada tetua kecil pavilion luar yang ingin menemui Cuyun, karena tidak setuju dengan perintah Cuyun yang mengharuskan mereka menyerahkan informasi kekuatan mereka. Di sini, Xie Qianzheng mengatakan kalau Cuyun tidak bisa diganggu karena sedang bermeditasi. Namun, mereka bersikeras ingin bertemu dengan Cuyun. Dan saat Xie Qianzheng ingin diserang, Cuyun pun datang. Di sini, Cuyun tidak begitu menghiraukan tetua kecil pavilion luar yang datang saat itu. Dan saat Cuyun hendak meninggalkan mereka, muncullah tetua Yanku dan tetua Gu Yufeng. Mereka adalah tetua lainnya yang telah mengurusi pavilion luar ini. Mereka berkata kalau Cuyun hanya mengacaukan peraturan di pavilion luar. Dan para tetua itu merasa kalau mereka lah yang lebih pintar untuk mengelola pavilion luar dibandingkan dengan Cuyun. Dan akhirnya mereka pun jujur kalau kedatangannya adalah untuk memberitahu Cuyun agar dia menjadi master pedang saja dan tidak perlu mengelola pavilion luar. Mereka juga mengatakan bahwa pavilion luar tetap akan berjalan dengan baik tanpa adanya Cuyun. Tapi jika tanpa adanya mereka, pavilion luar akan berantakan dan perlahan akan hancur. Dan mereka pun akhirnya berpamitan dan meminta Cuyun untuk memikirkannya lagi. Malam harinya, Xin berganti ke divisi urusan internal yang sudah mengetahui masalah di kediaman Cuyun. Lalu mereka sedang merencanakan strategi untuk menggagalkan Cuyun mengurus pavilion luar. Di sini karena masalah di pavilion luar sangatlah rumit, mereka yakin Cuyun tidak bisa menanganinya. Lalu, Xiao Qixiao menyuruh anaknya untuk memerintahkan Qiu dan Mo Cheng untuk melakukan beberapa tugas mempersulit Cuyun. Kemudian kita kembali ke scene Cuyun. Di sini Xie Qianzheng menyarankan sebuah solusi atas masalah yang sedang Cuyun hadapi. Dan setelah dijelaskan solusinya, Cuyun ini berkata untuk tidak usah khawatir karena masalah ini sudah Cuyun pikirkan solusinya. Esok harinya, Cuyun dan Xie Qianzheng pergi ke pavilion luar dan bertemu dengan Wang Lu. Ia adalah orang yang telah bertanggung jawab atas aula kontribusi lebih dari 10 tahun. Dia juga menangani semua transaksi besar dan kecil yang ada di pavilion luar ini. Kemudian, Cuyun menyinggung Wang Lu tentang laporan daftar buku besar di aula kontribusi yang sepertinya Wang Lu belum pernah menyerahkannya. Di sini kita bisa ibaratkan buku besar itu adalah semacam buku pengeluaran keuangan ya. Lalu, Wang Lu menjawab karena masalah di pavilion luar sangat rumit, jadi tidak ada waktu untuk membuatnya. Di sini, Cuyun lalu memberikan waktu 5 hari untuk Wang Lu membuat buku itu dan menyerahkannya kepada Cuyun.
Dan setelah itu Jun pun pergi. Kemudian Jun pun kembali ke tempatnya. Sesampai di sana, Jun diberitahu kalau Master Pavilion ingin bertemu dengan Choyun. Dan kemudian Jun pun pergi menemui Master Pavilion. Sesampainya di sana, Master Pavilion menanyakan masalah Choyun dengan Pavilion luar. Dia mengkhawatirkan Choyun saat ini sepertinya belum bisa mengendalikan Pavilion luar. Lalu Master Pavilion pun menawarkan bantuan ke Choyun untuk mengatasi masalah tersebut. Namun Jun menolaknya. Ia berkata bisa mengatasinya sendiri. Dan pada akhirnya Master Pavilion pun mempersilahkan Choyun untuk mengatasinya sendiri. Dan Choyun pun berterima kasih. 和外门长老执事的关系，也可以得。因此，洛云更希望能自己解决。没问题。多谢阁主。 Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Dan apakah nanti Choyun akan menyelamatkan istrinya? Kita akan tunggu saja kelanjutannya, oke? Dan jika menurut kalian video ini menarik, mohon di subscribe, like, serta di share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!